Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, kami kelompok 3 dari 12 IPS 1 asal sekolah SMAN 1 Suko Mojokerto. Di sini kami akan menjelaskan tentang benua Amerika Selatan. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang profil benua Amerika Selatan. Yang kedua, pemerintahan dan politik di Amerika Selatan. Yang ketiga adalah ekonomi di Amerika Selatan. Nah, langsung aja yuk kita intip profil benua Amerika Selatan. Jadi, benua Amerika Selatan merupakan benua terbesar keempat di dunia loh, dengan luas wilayahnya sebesar 17,84 juta kilometer, atau sekitar 12% dari jumlah daratan di bumi ini. Di sebelah barat benua Amerika Selatan adalah Samudra Pasifik, sedangkan di sebelah timurnya adalah Samudra Atlantik. Lalu di sebelah utaranya adalah Laut Karibia. Berdasarkan jumlah penduduk, benua Amerika Selatan memiliki jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 392 juta jiwa. Ini menduduki peringkat kelima setelah benua Eropa. Negara terbesar di benua Amerika Selatan adalah Brazil, dengan luas wilayah kurang lebih sebesar 8 juta kilometer, atau sekitar 48% dari total wilayah benua Amerika Selatan. Brazil juga merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di benua Amerika Selatan, yaitu kurang lebih sebanyak 204 juta jiwa, atau sekitar 52% dari jumlah penduduk di benua Amerika Selatan. Jumlah negara di benua Amerika Selatan adalah 12 negara. Titik tertinggi di benua Amerika Selatan adalah Gunung Aconcagua di Argentina. Lalu, danau terbesar di benua Amerika Selatan adalah Danau Maracaibo, dan sungai terpanjang di benua Amerika Selatan adalah Sungai Amazon. Lalu yang kedua adalah pemerintahan dan politik di Amerika Selatan. Secara historis, negara-negara Hispanik didirikan sebagai kediktatoran republik yang dipimpin oleh Caudillos. Brazil adalah satu-satunya yang menjadi monarki konstitusional, sampai kudeta memproklamirkan republik. Pada akhir abad ke-19, negara-negara yang paling demokratis adalah Brazil, Chili, Argentina, dan Uruguay. Semua negara Amerika Selatan adalah republik presidensial dengan Suriname sebuah republik parlementer. Baru-baru ini, sebuah entitas antar pemerintah telah dibentuk yang bertujuan untuk menggabungkan dua serikat yang berbeda. Mercosur dan Komunitas Andes membentuk blok perdagangan terbesar ketiga di dunia. Organisasi politik baru ini, yang dikenal sebagai Persatuan Bangsa-Bangsa Amerika Selatan, berusaha untuk membangun pergerakan yang bebas, yakni pembangunan ekonomi, kebijakan bersama, dan penghapusan tarif. Yang ketiga adalah ekonomi di Amerika Selatan. Amerika Selatan kurang bergantung pada ekspor barang-barang manufaktur dan sumber daya alam daripada rata-rata dunia. Ekspor barang dagangan dari benua adalah 16% dari PDB berdasarkan nilai tukar, dibandingkan dengan 25% untuk dunia secara keseluruhan. Brazil, perekonomian terbesar, ketujuh di dunia dan terbesar di Amerika Selatan, memimpin dalam hal ekspor barang dagangan. Diikuti oleh Venezuela dan Chili, lalu Argentina. Sebagian besar produk pertanian ditujukan untuk pasar domestik dan konsumsi lokal. Tanaman agraris utama adalah tanaman ekspor, seperti kedelai dan gandum. Produksi bahan makanan pokok seperti sayur-sayuran, jagung, atau kacang-kacangan juga cukup besar loh, namun terfokus pada konsumsi dalam negeri. Budaya yang ada di Amerika Selatan. Budaya Amerika Selatan mengacu pada tradisi budaya yang beragam. Ini termasuk budaya asli dari orang-orang yang mendiami benua sebelum kedatangan orang Eropa, terutama oleh Spanyol, Portugis, dan Perancis, yang kehadirannya berasal dari sejarah panjang perbudakan dunia baru dan Amerika Serikat, khususnya melalui budaya massa seperti bioskop dan televisi. Bentang alam. Bioma di Amerika Selatan. Amerika Selatan memiliki kehidupan tanaman yang khas. Daerah biotik disebut neotropics dan alam faunanya neogaea. Wilayah ini meluas ke selatan dari Tropic of Cancer dan mencakup Amerika Tengah dan Selatan.
Ada beberapa kesamaan antara vegetasi Amerika Selatan dan benua lain sebagai akibat dari perkembangan geologi masa lalu. Pola distribusi di dalam benua itu kompleks karena keragaman zona iklim dan ekologi. Daerah tropis utara adalah yang paling kaya keanekaragamannya, sedangkan daerah selatan dataran tinggi Andes Barat jauh lebih miskin. Berikut ini beberapa perbedaannya. 1. Padang rumput berlimpah di dataran rendah Amerika Selatan. Mereka diklasifikasikan sebagai tropis seperti sabana atau subtropis seperti pampas Argentina. 2. Sabana tropis banyak ditemukan di Llanos dari Venezuela dan Kolombia Timur Laut. Dataran luas itu ditutupi dengan rumput, tetapi kelompok pohon seperti palem juga tumbuh terutama di sepanjang sungai. 3. Dataran datar atau bergulung lembut yang disebut pampas merupakan bagian terbesar dari Argentina Timur ditutupi dengan rerumputan. Di selatan pampas bergabung dengan padang rumput Patagonian, di mana rumput tusok bercampur dengan semak-semak rendah yang tersebar dan tanaman berduri. Keadaan alam di kawasan ini dapat dibagi menjadi 3, yakni pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Rangkaian pegunungan yang terkenal adalah Pegunungan Andes yang dengan puncak tertingginya Gunung Aconcagua yang merupakan puncak tertinggi di benua Amerika. Dataran rendahnya pun sangat luas dan subur. Salah satunya adalah hutan Amazon yang sangat luas. Tidak hanya itu, daerah Amerika Selatan memiliki dataran tinggi utama, yaitu dataran tinggi Guyana, dataran tinggi Patagonia, dan dataran tinggi Brazil. Ketiga dataran tinggi ini merupakan mata air dari beberapa sungai besar, salah satunya Sungai Amazon. Penduduk dan ras. Suku Indian dan Eskimo merupakan penduduk asli benua Amerika, namun jumlahnya menyusut akibat terdesak oleh pendatang pada abad ke-15. Pada tahun 2007 diperkirakan jumlah penduduk Amerika mencapai 422,5 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tergolong sedang, yakni 0,4 per tahun. Penduduk Amerika terdiri atas 3 macam, yaitu pribumi seperti Indian dan Eskimo, pendatang, dan penduduk campuran. Pendatang berasal dari berbagai benua dengan 3 macam ras utama, yaitu ras Negroid, ras Mongoloid, dan ras Kaukasoid. Penduduk Amerika Selatan menganut beragam agama dengan mayoritas Katolik Roma dan minoritasnya ialah Yahudi, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, serta penganut kepercayaan animisme. Komoditas utama. Di kawasan Amerika Selatan, pertanian lebih berkembang secara dominan. Jenis tanaman yang ditanam meliputi kopi, teh, lada, kapas, gandum, jagung, kentang, sayur, dan buah-buahan. Selain pertanian, peternakan juga digiatkan untuk memperoleh hasil dalam bentuk daging, kulit, susu, keju, mentega, dan benang wol. Lalu berikutnya adalah tampilan dari peta benua Amerika Selatan. Berikut adalah daftar negara di benua Amerika Selatan. Yang pertama adalah Argentina, lalu Bolivia, Brazil, Chili, Ekuador, Kepulauan Falkland, Guyana, Guyana Prancis, Kolombia, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, dan Venezuela.